yang waras-waras aja. Masih mending lu tuh ini ya, yang lu gituin tuh ceweknya itu si Aureli Marimas apa Moremas. Coba lu yang lu gituin itu gue. Yang keluar itu bukan buku Broken String, tapi buku Yasin kalau lu gituin gue. Isu seputar Ruby Tremonti kembali memanas setelah namanya disebut-sebut mengambil langkah tidak biasa setelah viralnya Broken String karya Aureli Morimans. Kali ini perhatian publik tertuju pada dugaan penggunaan jasa buzzer untuk menyerang Aureli di media sosial. Dugaan tersebut mencuat setelah seorang penyedia jasa promosi digital di media sosial mengaku dihubungi langsung oleh Robby dengan tawaran kerjasama berbasis tukar exposure. Dalam pengakuannya, sang penyedia jasa menyebut telah menerima arahan konten yang dinilai bernuansa serangan personal terhadap Aureli. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Penyedia jasa tersebut justru memilih membuka komunikasi itu ke publik dan menolak tawaran tersebut. Ia juga mengungkap rincian tarif yang diminta Robby, yakni sekitar Rp450.000 per unggahan untuk TikTok, Instagram, dan video pendek lainnya. Jumlah tersebut disebut menuai keluhan dari Robby yang menilai tarifnya terlalu mahal. Tangkapan layar percakapan soal harga hingga reaksi Robby kemudian dibagikan dan dikirimkan langsung kepada Aureli. Unggahan itu pun langsung memicu gelombang reaksi netizen yang budiman yang menilai langkah tersebut justru memperkeruh situasi dan menambah panjang polemik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa harus dibuktikan, Mas Bro? Aureli di dalam prolognya sudah menulis bahwa nama, tempat, dan detail identitas telah dirubah atau dihapus demi menjaga privasi. Kalau Aureli menyebutkan nama-nama dan identitas sesuai permintaan yang kamu minta, maka bodohlah Aureli. Kenapa bodoh? Pertama, muncullah kontradiktif antara memoir dengan saat ini. Kebodohan kedua, sama halnya Aureli seperti seekor ikan yang memakan cacing umpan si pemancing. Atau sama saja dengan Aureli menjebloskan dirinya ke dalam pidana. Sekali lagi, menjebloskan dirinya dan bukan memasrahkan dirinya ke dalam kasus pidana. Setelah selesai membaca memoir Broken String sampai halaman 214, saya sangat prihatin karena saya juga punya perempuan, walaupun saat ini perempuan saya sudah dewasa. Sebagai seorang ibu, izinkan saya untuk turut mengingatkan para ibu muda yang masih mempunyai perempuan. Dimohon untuk tidak mengizinkan perempuan kalian yang masih untuk berhubungan dengan laki-laki. Teruslah berkomunikasi dengan perempuan kita dengan cara yang membuat mereka nyaman. Jangan sekali-sekali menjudge mereka. Ajak mereka bicara dari hati ke hati. Karena jika mereka tidak merasa nyaman, mereka tidak akan mau berbagi cerita dengan kalian. Bahkan si akan lebih memilih untuk menderita daripada harus berbagi cerita dengan ibunya. Terima kasih banyak Aureli sudah membagikan kisahnya kepada kita semua. Memoir ini ditulis dan dibagikan secara gratis untuk mengingatkan para gadis dan para ibu untuk lebih berhati-hati dan saling menjaga supaya hal serupa, knock on wood, tidak terjadi lagi di kemudian hari. All the best to Aureli and family. Stay healthy and happy. Salut. Teruntuk si Bobby binti John ya, yang waras-waras aja. Masih mending lu tuh ini ya, yang lu gituin tuh ceweknya itu si Aureli Marimas apa Moremas ya. Coba lu yang lu gituin itu gue. Yang keluar itu bukan buku Broken String, bukan buku Broken String atau G-string ya kan, tapi buku Yasin kalau lu gituin gue. Yang waras-waras aja Bobby, insap lu Bobby ya, yang dipelintir, udah tua masih belajarnya itu. Lu sih cocoknya bener-bener nih, lu cocoknya sama Jule sama Inaro ya, yang sama-sama hyper. No, mau lu apain tuh dia? Mau pakai timun juga Inaro mau kali. Kalau lu pakein timun Inaro nih, dia nambah lagi bang, lebih keterong aja bang, lebih panjang tuh ya. Kalau Aureli nggak cocok lo gituin, kalau Inaro mau dia. Durasinya juga 2 jam tuh ya. 1 tambah 1 2 ya, 2 jam lu cocok sama si Inaro John, oke? Ungkus aja John.
bilang juga apa? Robby Tremonti pertanyakan keabsahan status Liber Aureli Moremans. Lama kagak kedengeran kabarnya, tiba-tiba muncul kembali seiring diperbincangkannya konflik dengan Aureli Moremans. Terutama setelah terbitnya buku memoir Broken Strings. Dia buka suara dan menepis isu yang menyebut dirinya sebagai Bobby, sosok yang dituding sebagai pelaku. Tapi dia muncul malah bahas pernikahannya yang dulu, yang pernah terjadi di 2011. Yang katanya perpisahannya terjadi secara sepihak. Katanya Aureli tinggal di rumah begitu aja tanpa konflik. Nah, setelah berpisah ternyata Robby ini pernah diminta Aureli untuk terlibat dalam pembatalan pernikahan. Dia ngerasa kesulitan tuh, karena memang tidak sesuai dengan fakta. Robby kudu tanda tanganin dokumen yang isi narasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena di situ kudu ditulis kalau Robby ini melakukan kepada Aureli. Nah, sekarang dia ini mempertanyakan keabsahan status liber yang diberikan Aureli dari gereja. Katanya sih kagak pernah ada panggilan atau pemberitahuan soal proses pembatalan pernikahan. Tapi akhirnya dia bilang kagak mau memperkeruh keadaan. Emang kagak memperkeruh keadaan sih, cuma membingungkan aja. 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144. 8 dikali 8 6 kali 4. Iya kan? Ibu kota Indonesia adalah yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras. Nah, gua tambahin lagi, kalau ibu kota Jawa Barat lagi rame banget Broken Strings ya, buku yang ditulis sama Aureli yang katanya kisah nyata Aureli. Nah, ini meresahkan banget di FVP sampai teman-teman gue tuh pada bilang, lu emang belum baca. Akhirnya gue baca dan ternyata memang benar gedeknya sama siapa? Kata gue mah sama yang namanya Bobby. Tapi ada yang namanya Robby juga jadi ikut suara. Katanya mana Bobby, kalau kisah nyata yang mana Bobby, adanya Robby. 1 tambah 1 sama dengan 11 kali 11, 8 kali 6, 6 kali 4. Ya, jangan diblunder, yang waras. Whatever, whoever ya, namanya Bobby memang bikin gedek, udah dipaksa nikah ya. Tuh si Aureli, tuh keluarganya juga nggak diundang tanpa sepengetahuan, ibaratkan illegal marriage, illegal marriage ya. Udah gitu dapat. Oh my god, ternyata laki-laki MPD emang nyata ya. Emang kayak mana ya cara basminya itu. Tapi kalau kata gua mah ya, gua setuju banget kalau buku Broken Strings ini, ciptaan dari Aureli ini, dijadiin filmnya. Kan kayaknya lebih seru dinonton sebagai film daripada dibaca doang ya kan. Dibaca aja udah bikin gedek, apalagi film gitu ya. Emang gua mah setuju, Neng, setuju banget nih sebagai salah satu wanita korban dari laki-laki MPD. Gue bakalan nonton, gue bakal support lu Aureli. Ya by the way, tapi sekarang Aureli udah happy life sama suami baru, udah mau menyambut kids baru mereka. Ih, seneng banget. Buat Robby. Udah mampus ya. Jangan ada yang berani-berani ketawa karena stok ludahnya dia ini masih banyak, guys. Aku ngomong pelan-pelan nih. Lagian kenapa sih kamu gitu ikut sertakan dirimu dalam cerita bukunya si Aureli? Ya, siapa tahu kan buku itu diminta sama orang lain untuk dibikinkan kisah melalui buku gitu. Kan kita nggak tahu di balik layar. Lagian kenapa sih kok mudah sekali tersinggung gitu, baper gitu? Iya, siapa tahu itu kan kisah nyatanya dari orang lain atau dari orang-orang terdekatnya dia, si Aureli, yang gak ada memang sangkut pautnya sama kamu gitu loh, sama kehidupannya kamu. Lagian kenapa sih harus merasa langsung gitu kan? Bukankah orang-orang yang sering merasa dan tersinggung itu tuh pernah terlibat gitu dalam hal-hal yang diceritakan oleh si sutradara gitu? Biasanya kan seperti itu. Tapi kan ini kau nggak mau dihujat, ya kan? Gak mau dihujat sama netizen, kolom komentarmu langsung kau tutup. Alasannya tuh kalian itu nggak ngerasain bagaimana dihujat sama 40.000 orang gitu katanya dia kan, atau berapa orang gitu. Yang aku jadi pusing itu tuh, kenapa kamu harus merasa diri tersinggung gitu loh, sementara di situ itu nggak ada namamu kan itu bisa aja dari pengalamannya orang ya kan, yang mungkin si Aureli tahu gitu kisahnya seperti apa dan sudah minta izin gitu ke orangnya gitu untuk dirangkum di sebuah buku gitu, menjadikan pelajaran untuk orang-orang lain gitu, biar tidak seperti orang yang di tokoh itu. Lagian nggak ada yang menunjuk ini gitu kan. Jadi dengan kau klarifikasi itu kok seolah-olah kau tuh sensitif banget gitu, seolah-olah tuh pernah kejadian sama kau gitu, tapi kau kan nggak mengaku. Terus kenapa klarifikasi gitu loh?